Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Indri Wijayanurung, NIM 11 dari kelas 5A, Prodi Pendidikan Informatika. Dalam video kali ini, saya akan sedikit memberikan ulasan mengenai pengantar pemrograman web pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu internet. Internet adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling terinterkoneksi yang mencakup seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan jaringan-jaringan lainnya. Yang kedua ada pemrograman web atau yang biasa disebut dengan WWW, World Wide Web, yaitu suatu sistem dalam pengolahan informasi di mana suatu sumber-sumber dokumen berbasis web diidentifikasi dengan suatu alamat berbasis Uniform Resource Locator atau URL, serta video, gambar, teks, PDF, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu ada protokol. Protokol merupakan bahasa atau software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Kemudian terdapat TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol yang merupakan cara standar untuk mempraktekkan dan menyelamatkan data komputer atau sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirimkan ke komputer lainnya. Dan selanjutnya yaitu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta oleh web browser. Selanjutnya ada URL atau Uniform Resource Locator. Yang pertama digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Yang kedua dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi, nama komputer atau server di mana informasi tersebut berada, jalur atau part serta file dari suatu informasi. Selanjutnya yaitu ada protokol transfer, yaitu protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Terdapat beberapa protokol transfer di sini. Di antaranya adalah HTTP atau protokol standar untuk suatu dokumen web. Selanjutnya ada FTP atau File Transfer Protocol untuk mentransfer file dalam format teks. Yang ketiga ada Gopher untuk mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan telnet. Yang keempat yaitu ada News NTP atau Network News Transfer Protocol untuk mendistribusikan berita di Usenet. Yang terakhir ada Telnet yaitu untuk login ke suatu server komputer. Selanjutnya yaitu ada DNS atau Domain Name System, adalah suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer internet. Kemudian di sini ada Homepage. Homepage di sini terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama website atau situs web, yaitu merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Yang kedua, ada webpack atau halaman web, yaitu merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Dalam webpack tersimpan berbagai informasi ke informasi lain, baik itu dalam pack yang sama ataupun webpack lain pada website yang berbeda. Yang ketiga di sini ada homepage, yaitu merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi atau pribadi. Kemudian di dalam dunia internet selalu terdapat dua sisi yang saling mendukung, yaitu diantaranya yang pertama ada server, merupakan penyedia berbagai layanan termasuk web. Layanan web di sini ditangani oleh sebuah aplikasi bernama web server.
Yang kedua ada klien, bertugas mengakses informasi yang disediakan oleh server. Pada layanan web, klien dapat berupa web browser. Yaitu berikutnya ada web browser, merupakan tools untuk melakukan navigasi di web. Web browser di sini menampilkan dokumen web dan berjalan pada komputer user. Contoh-contoh dari web browser yaitu yang pertama ada Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Google Chrome, dan lain-lain. Berikutnya yaitu ada server-side programming. Server-side programming merupakan web server yang melakukan parse dan eksekusi, sehingga script embed dalam halaman web. Contoh dari server-side programming yaitu ada CGI atau Perl, ASP, JSP, PHP, CFM. Di sini saya akan sedikit meringkas materinya. Yang pertama ada server dan klien adalah dua sisi yang saling mendukung sehingga internet tetap berjalan. Yang kedua, untuk pengiriman informasi di internet diperlukan protokol. Yang ketiga ada sisi server berupa web server, misal Apache dan IIS, sedangkan sisi klien berupa web browser, misal Opera dan Internet Explorer. Yang terakhir ada dalam web programming terdapat server-side programming dan client-side programming. Client-side programming adalah untuk membuat web yang statis, sedangkan untuk membuat web yang dinamis dapat interaktif dengan user, diperlukan server-side dan client-side programming. Baik, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.